balok dan portal ini punya satu beban lagi yang kemarin tidak bisa dipasang di struktur rangka batang, namanya beban terdistribusi. Jadi ini jenis beban yang baru. Sebelumnya kalau di satu balok sederhana begini, saya kasih satu gaya gini, satu gaya begitu. Ini P1, ini P2 misalnya. Di ujung sini ada momen gitu, boleh-boleh saja. Ini A, ini B misalnya. Ini beban-beban yang bekerja. Semua beban ini berupa gaya atau berupa momen couple seperti ini. Ini disebutnya beban terpusat. Beban terpusat itu kalau di buku concentrated load. Concentrated load ya. Namanya concentrated load. Jadi bekerjanya hanya di satu titik. P1 ini kerja di titik ini, P2 itu bekerja di titik ini. Momen bekerjanya di titik ini, di B ini misalnya. Kemudian ada momen yang lain yang bekerjanya di titik di sini misalnya. Di titik di sini di baloknya dan di tempat-tempat lain ya. Semua gaya-gaya yang kita pelajari sampai saat ini itu bebannya kategorinya masih terpusat, bekerjanya di satu titik. Nah, kalau terdistribusi mestinya bekerjanya di mana kira-kira? Kalau ini terpusat, yang terdistribusi bekerjanya gimana? Dari istilahnya saja dulu. Gimana bekerjanya? Ada yang di seluruh baloknya, Pak. Jadi di sepanjang ini ada bebannya. Tidak harus terdistribusinya tidak harus di seluruh ya, bisa aja di sebagian gitu ya. Nah, biasanya digambarkannya begini. Kemudian kelihatan panahnya ya. Seperti ini, tersebar gitu. Besarnya bisa berubah-ubah, tidak ada masalah gitu ya. Bisa saja, bisa juga konstan tentu ya. Bisa misalnya konstan. Jadi ini saya buat lurus. Kalau ini sembarang gitu ya. Jadi nilainya bisa di sini kecil, di sini lebih besar lagi, kemudian di sini turun lagi, di sini lebih besar, begitu seterusnya, atau sama aja besarnya. Seperti ini. Atau berubahnya linier misalnya. Kelihatan ya. Berubahnya linier ya. Ya. Nah, gaya-gaya seperti ini atau beban ya, kita sebutnya beban terdistribusi. Jadi dia tersebar di sejumlah atau pada rentang tertentu dari struktur ya. Tidak harus seluruh struktur, bisa saja pendek ya, bisa juga pendek sekali. Misalnya kalau saya punya portal begini, lalu ada beban tersebarnya cuma sekecil gini, ya nggak apa-apa. Tapi ini sudah terhitung terdistribusi karena dia tidak bekerja di satu titik lagi, tapi bekerjanya dari titik titik P sini sampai titik Q gitu ya. Meskipun P dan Q-nya pendek, tapi hitungannya ini tetap terdistribusi. Nah, pertanyaan pertama, kalau saya punya beban seperti ini, satuannya apa kira-kira? Satuannya apa? Newton per meter. Satuannya Newton, jadi satuan gaya per meter ya. Jadi ini disebutnya intensity ya, intensitas ya jadinya. Karena dia ada di sembarang tempat, kita nggak bisa menyebutkan nilai yang hanya ada di sini, nilai yang ada hanya di sini, nilai yang di sebelahnya, dan seterusnya. Jadi satuannya harus satuan gaya per satuan panjang. Ini karena kita bicara hanya struktur 2 dimensi ya. Nanti kalau sudah 3 dimensi, akan ada juga beban merata atau beban terdistribusi di luasan gitu ya, ke arah dalam papan tulis. Nanti Newton per meter persegi satuannya jadinya. Jadi ke arah sana juga bisa merata. Kita hanya bicara struktur 2 dimensi saat ini, jadi satuannya harus Newton per meter nih ya, atau kilonewton per meter, atau pound per foot, atau pound per inch ya, kalau dalam satuan US ya. Biasanya labelnya W gitu ya. Kelihatan W-nya. W kecil ya. W kecil sebagai fungsi dari X ya. Jadi di X tertentu nilai intensitasnya bisa beda-beda. Kalau di sini konstan misalnya W sama dengan 8 kilonewton per meter.
Kalau linear begini, mungkin kita cukup kasih tahu di ujung kanan aja misalnya. Di ujung sini W-nya 10 kilonewton per meter. Jadi sejak dari sini 0, panjang ini kalau diberitahu, jadi kita tahu dia naiknya berapa sampai ke 10 ini. Jadi bisa demikian. Ya. Nah, gaya apa biasanya yang bentuknya seperti ini? Atau beban apa pada struktur yang bentuknya seperti ini? Yang aktualnya. Kalau ini jembatan misalnya ini bisa saja orang gitu ya, satu orang gitu lewat di sini. Atau mobil gitu ya. Kalau mobil mungkin 2 ya. Tidak disambungkan sih, tapi satu-satu. Satu roda depan, satu roda belakang. Gitu. Kalau yang begini itu apa? Apa misalnya? Ini saya bikin penuh lah gitu misalnya. Nih, pada balok ini ada beban merata konstan. Beban apa kira-kira aktualnya nih, fisiknya sebenarnya? Nanti kalau sudah di level desain, Anda akan menentukan sendiri bebannya ya. Kalau sekarang di soal itu gaya diberikan. Kalau sudah level desain, Anda bikin bangunannya sendiri karena desain toh. Kemudian beban-bebannya pun Anda hitung sendiri dan tetapkan sendiri ya. Sesuai dengan apa yang terjadi pada bangunan itu. Yang ini apa kira-kira? Beban apa yang sifatnya seperti ini? Di semua tempat sama rata semua ya. Nggak usah pikirkan angka 8-nya dulu. Yang ini aja dulu. Jadi di sepanjang struktur kita gayanya sama apa itu? Apa kira-kira? Nggak ada beban yang seperti itu? Atau Anda lebih kenal yang segitiga seperti yang di bawah? Kalau yang segitiga kayak apa? Kalau segitiga jarang yang melihat begitu ya. Kalau ada struktur begini mungkin Anda kenal. Jadi ini balok juga tapi diputar 90 derajat. Kemudian ada beban segitiga begini misalnya. Ini gaya apa yang seperti ini? Nah, nggak ada satupun yang punya ide. Hidrostatis, Pak. Yang ini hidrostatis ya. Jadi kalau balok ini misalnya pintu air gitu ya. Pintu air untuk sebuah dam gitu atau jadi begitu, maka pintunya akan mengalami gaya seperti ini. Di atas ini persis 0, di ujung atas kalau airnya pas di sini, kemudian ke bawah makin lama makin besar gayanya. Jadi dia A, B ini menerima beban terdistribusi yang bentuknya segitiga seperti ini. Gitu. Nah, kalau yang ini apa? Yang konstan di sepanjang strukturnya. Jalannya mungkin, Pak, aspal. Apanya? Oh, bisa. Kalau ini jembatan, ini adalah sesuatu yang kita taruh rata di atas jembatan itu. Jadi ini aspalnya, oke, bisa. Satu lagi yang sebelum itu sebenarnya ya struktur dia sendiri sih. Dia kan punya berat sebenarnya kan ya. Balok ini kan punya berat nih. Kan bukan tali benang tipis begitu kan. Ini kan kayu, baja atau beton atau apa. Dia punya berat sendiri kan. Nah, berat elemen struktur AB ini mesti merata seperti itu ya. Karena kalau memang materialnya homogen ya. Kecuali kalau materialnya nggak homogen nanti bisa beda-beda ya. Jadi berat sendiri umumnya bentuknya merata seperti ini. Berat sendiri itu berat sendiri strukturnya, berat sendiri sesuatu yang permanen di atasnya, seperti tadi aspal, atau kalau di bangunan ini baloknya, terus ditambah di atasnya ada ini lantai apa nih namanya keramiknya dan semua yang permanen di atasnya. Jadi sifatnya merata seperti ini. Nah, yang lain-lain tergantung kondisi bebannya, bentuknya bisa macam-macam ya. Kalau hanya untuk soal, saya juga bisa bikin distribusinya mungkin sinus begitu ya. Ya, walaupun nyari beban yang persis sinus itu agak susah mungkin ya di dunia nyatanya. Tapi kalau untuk soal bisa-bisa aja ya. Jadi bisa terdistribusi seperti ini gitu ya. Atau yang lain. Jadi ini adalah beban terdistribusi yang baru kita kenal saat ini. Nah, di persamaan keseimbangan, beban terdistribusi ini diwakili oleh resultannya. Ya. Jadi kalau Anda mau memasukkan persamaan keseimbangan untuk yang ini, misalnya ini sendi
ada reaksi RB, ini ada RA. Karena tidak ada gaya vertikal, nanti reaksi RB vertikalnya 0 ya. RBY-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena tidak ada beban vertikalnya. Nah, misalnya kalau saya ambil momen kemana lah, ke B gitu ya. Sigma momen ke B dari sistem ini free body-nya sudah lengkap, gayanya sudah ada, ini gaya W misalnya. Ini hanya ilustrasi, nanti hitungan sehabis ini ada contohnya. RA kali panjang ini katakan L begitu ya, atau H tingginya H begitu ya. RA kali H tandanya minus ya, kan berlawanan putaran jarum jam. Ini sudah biasa, jadi kalau kita ngambil momen ke B, gaya RA dikalikan jaraknya. Nah, beban merata ini dalam persamaan keseimbangan, karena sigma MB sama dengan 0 ini persamaan keseimbangan, dia diwakili oleh resultannya. Keywordnya diwakili ya. Diwakili oleh resultannya. Hanya dalam persamaan keseimbangan ya. Jadi di persamaan keseimbangan kita ganti ini dengan resultannya, tapi di nyatanya jangan dihapus ya. Jadi gaya ini kita jadikan satu ya. Gaya yang merata ini kita jadikan satu, di mana yang satu ini adalah resultannya. Nah, pertanyaannya berapa besar resultannya? Kalau ini R, resultan dari beban yang merata segitiga ini, atau ada R, resultan dari yang merata segi 4 ini, berapa resultan gayanya? Kalau kita punya intensitas misalnya seperti ini. Ini 8 kN per meter, ini katakan saja pas di bawah sini W-nya sama dengan 10 kN per meter gitu ya, pas yang bawah, yang sananya 0. Resultannya berapa? Resultan itu jumlah kan ya. Jadi kita seperti menjumlahkan semua panah yang kecil-kecil ini semua dijumlahkan, terus dijadikan satu. Berapa besarnya? Kalau yang 8 kN per meter ini saya jumlahkan semua, jadinya berapa? Angkanya. Panjangnya totalnya L misalnya. Ini semua L. Berapa totalnya? 8 kN per meter ini kan 8L, Pak. jadi 8L gitu ya. Anda tinggal kalikan saja kan ya. Dalam semeter ada 8 kN gitu ya. Dan panjangnya L. Ya totalnya mestinya 8L, satuannya sudah jadi kilonewton mestinya ya. Jadi resultannya bisa dengan mudah kita hitung hanya dengan ini semacam luas saja ya. Karena kan 8 itu kan tinggi ini, karena konstan 8 semua, tinggal dikalikan panjangnya, itu adalah luas segi 4 ini. Kalau yang ini, kalau tingginya H, di sini 10, R-nya 10 kali H, terus berapa? 10 kali 10 kali H per 2, Pak. Per 2 ya. Jadi untuk yang distribusinya mudah begitu, Anda tinggal kalikan saja supaya jadi luasnya. Jadi ini 10 kali H per 2 karena bentuknya segitiga. Kalau yang ini R-nya berapa? Bukan reaksi itu ya, resultan dari gaya beban merata ini. Ini panjangnya L juga. Dan ini sinus misalnya. W sama dengan, yang bentuknya begini apa tuh? Sinus, atau panjangnya pi aja lah kalau gitu ya. Jangan L gitu ya. W sama dengan sinus X gitu ya. Dan panjangnya V, R-nya saya taruh di atas saja biar tidak mengganggu. Kalau kayak gini, berapa luasnya? Berapa R-nya? Ya, R-nya luas ini mestinya. Berapa luas ini? Enggak ada yang apa luas. Integral sin X, Pak. Anda harus mengintegralkannya. Jadi resultan itu secara umum bentuknya adalah integral dari W ini, beban merata ini, dx, dari di mana dia bekerja, dari A sampai B-nya. Kalau 0 sampai Pi ya 0 sampai Pi, atau 0 sampai L, atau kalau ini tadi cuma dari
Ya, berapapun nilai X-nya di sini dan di situlah. Gitu ya. Jadi, Anda tinggal integrasikan saja beban meratanya terhadap X, ya, terhadap arah di mana dia merata. Kalau kayak begini, ya X-nya jadinya vertikal ya. Karena kan meratanya di batang yang vertikal. Jadi, X-nya mungkin begini gitu ya. Ini X gitu. Bisa saja ya. Jadi, tinggal integrasikan dari ujung yang satu, di mana beban itu terdistribusi sampai ujung yang lainnya. Ya. Itu resultan ya, bukan konsep yang baru mestinya. Jadinya saya tunjukkan dengan ilustrasi saja sudah cukup. Di handout nanti formula ini juga ada kok ya. Pada umumnya kita akan berurusan paling sering dengan merata konstan begini. Kalau ketemu dengan hidrostatik ya naik jadi segitiga. Lain dari itu jarang sekali kita temui di lapangan nantinya. Tapi kalau di soal mah boleh-boleh saja, di mana saya gitu ya. Bisa begini dan lain-lain. Itu besarnya. Nah, kalau untuk ngitung momen yang tadi, kembali ke sini, sigma MB sama dengan 0. Jadi di sini minus RA kalikan H. Resultan ini 10H/2, jadi ini tandanya, kalau ini ke kanan, panahnya berarti momennya searah jarum jam terhadap titik B. Jadi ini tambah 10H/2. Ini adalah resultannya. Tapi kita sedang ngitung momen ini ya. Jadi selain resultannya, kita juga perlu tahu ini harus ditaruh di mana nih resultan ini. Karena itu akan menentukan momennya ke B ya. Ups, habis tempatnya. Ya. Berapa lengan momen dari gaya ini ke B? Nah, di mana kita taruh resultannya? Kalau yang ini di mana? Naruhnya di tengah-tengah? Apakah di tengah-tengah? Sepertiga dari bawah. Tiga segitiganya, Pak. Sepertiga dari bawah. Kata siapa Ya. itu? Titik berat kayak gitu. Titik beratnya ya. Karena kita tidak berurusan dengan berat, biasanya disebutnya pusatnya saja ya. Jadi titik pusat dari distribusi gaya ini. Pusat itu istilahnya sentroid namanya ya. Kalau pusat dari massa yang tersebar, pusat massa. Kalau pusat dari berat yang terberat, ya pusat berat atau titik berat. Ini sebenarnya pusatnya gaya, pusatnya beban merata sebenarnya. Disebutnya sentroid aja sih. Nanti di bab 7 kita ketemu lebih panjang, nggak lama lagi, 2 bab lagi, dengan sentroid. Tapi intinya adalah pusat dari beban merata ini dalam arah beban meratanya ya. Jadi kalau ini meratanya vertikal, ya dalam arah vertikal saja. Kiri kanannya nggak penting buat kita. Ini juga begitu. Kalau dia merata horizontal dan konstan, mestinya ya di tengah-tengahnya ya. Di tengah-tengah dalam arah horizontal ini. Dalam arah vertikalnya nggak masalah. Mau naik turun juga nggak apa-apa kan. Jadi taruh begini juga boleh saja asal di tengah dari L ini. Ya, di tengah. Jadi untuk yang merata di tengah-tengah. Untuk yang segitiga, ya di pusatnya lah, sepertiga ke salah satu sisi yang lebih tinggi ini. Ya. Jadi sepertiga ke sini, 2/3-nya ke ujung yang lain. Kalau sembarang, udah habis papan tulisnya. Kalau sembarang yang ini, nih saya buat skemanya yang lebih umum kalau begitu. Kalau saya punya struktur, ini cuma potongan struktur aja, terus ada beban merata di sini. Dari A sampai B meratanya. Meratanya dari A sampai B. Tadi resultan sudah kita bikin di sini, R sama dengan integral ini baru saja ada di sini, A sampai B. Ini beban meratanya W dx dari A sampai B ya. Nah, sekarang posisinya sejauh X. Berapa X? Bagaimana mencari posisinya? Ya ini sih di tengah-tengah gitu. Tapi kalau secara umum formulanya untuk mencari tengah-tengah atau mencari sepertiga ini dari mana dulu? Anda belajar ini mungkin macam-macam ya. Nggak tahu, dulu ketemunya sepertiga ini waktu belajar apa? Ini jaraknya sepertiga tinggi. Waktu belajar titik pusat, Pak. Titik pusat fisika ya?
Iya. Lalu saya nggak tahu di statistik nanti Anda akan ketemu juga, entah sudah entah belum ya. Di analisis statistik dan probabilitas Anda akan ketemu seperti ini. Ini tuh namanya mean ya, rata-rata. Kalau nyari rata-rata nanti ketemu jarak ini. Nah, sekarang X ini apa? Waktu nanti sentroid 2 bab lagi dengan saya juga akan ketemu formula yang sama. Tapi karena sekarang perlu secara umum mungkin kita harus turunkan dulu. Bagaimana cara mencari X itu? Di mana posisi sentroid? Yang kita lakukan apa? Ya, kalau nggak ada yang ingat saya tulis dulu aja. Yang kita integralkan pertama adalah W-nya dikalikan dengan X dan diintegralkan dari A sampai B. Kemudian dibagi dengan apa? Supaya jadinya X. Pembaginya apa? Pembaginya ya R ini. Ya, ini kan W-nya sudah dikalikan X, dibagi lagi dengan W, nanti dapatnya X ya. Begitu, tapi masing-masing harus dijumlahkan. Ya, sementara kalau nggak hafal saya kasih aja. Ada banyak sekali formula seperti ini. Ya, itu tadi di fisika tadi ketemu, nanti 2 bab lagi dengan saya di sentroid ketemu, di statistik juga ada juga yang senada dengan ini mestinya. Jadi bentuknya begini, fungsinya dikalikan dengan X dulu, diintegrasikan, terus dibagi lagi dengan fungsinya saja yang diintegrasikan di sepanjang di mana dia bekerja. Ya. Yang ini adalah R sebenarnya ya. Ini R. Yang ini namanya momen pertama, tapi nantilah kalau ini ya. Tapi formulanya seperti ini. Untuk mencari di mana lokasi beban merata ini ya, beban terdistribusi.